Halo teman-teman, kita jumpa lagi di videoku yang lain. Nah teman-teman, kali ini aku mau sedikit sharing tentang kesalahan mendasar sebagai pemula aku menanam tanaman sukulen ini, baik itu kaktus maupun sukulen jenis lain. Ya, ini ada yang jenis Echeveria, terus ada juga yang jenis Howardia. Teman-teman bisa lihat itu. Di sana juga ada jet plant. Nah, sekarang aku mau sedikit berbagi. Ini aku ada beberapa kesalahan mendasar yang sudah aku lakukan, yang berakibat beberapanya fatal untuk tanamanku. Nah, yang teman-teman perlu tahu, yang perlu kita perhatikan jadi tolak ukur utama adalah tanaman-tanaman ini, terutama yang ini yang aku pelihara ini, mayoritas adalah tanaman yang semestinya tidak hidup di negara Indonesia. Dia lebih hidup di iklim subtropis. Jadi kesalahan pertama yang terjadi adalah salah memperlakukannya. Nah, ini ada beberapa kesalahan penting. Yang pertama adalah ukuran. Dari segi ukuran sendiri, kalau teman-teman bisa lihat ini aku belanjanya adalah tanaman yang masih, kalau boleh dibilang, tanaman sukulen mini. Jadi kalau di bahasa manusia adalah mereka ini masih bayi. Jadi otomatis cara merawatnya akan beda dengan tanaman-tanaman yang usianya lebih dewasa, yang akarnya lebih sudah maksudnya akarnya sudah baik kondisinya. Terus yang kedua adalah perbedaan cuaca. Ternyata ini sangat-sangat berpengaruh, terutama cuaca di tempat penjual dan tempat aku menanam. Itu kan jauh beda. Yang satunya di Lembang, yang satunya yang aku sendiri ada di kota Surabaya. Jadinya perbedaan cuaca itu juga berpengaruh sekali untuk awal pertumbuhan tanaman ini, terutama adaptasi di cuaca panasnya Surabaya. Tadinya tanaman-tanaman ini aku tempatkan di dekat dengan balkon rumahku, tapi ternyata progres pertumbuhannya malah jelek sekali. Akhirnya ini sekarang aku tempatkan di tempat yang agak jauh dari bibir balkon, tapi masih dapat cukup sinar matahari. Nah, dan di situ perkembangannya langsung benar-benar bisa terstimulus dengan lebih baik. Dan ini contohnya, mereka sudah bisa tumbuh sehat. Si Mickey Mouse di depan ini sudah banyak tumbuh anakan. Terus untuk tanaman-tanaman yang mini-mini ini tadinya banyak sekali daun kuning. Ya, sekarang sudah kondisinya sehat sekali. Teman-teman bisa lihat tuh. Ya, terus ini juga aku kan belanja dari sekitar 4 atau 5 paket. Hal mendasar yang aku pelajari dalam mentreatment awal tanaman ini yang membuat probabilitas hidupnya lebih baik adalah, yang pertama, saat pertama kali kita terima paket,
yang aku lakukan, aku langsung memotong semua akar, terutama untuk tanaman-tanaman jenis Echeveria ini, karena dia akarnya sangat-sangat halus. Biasanya waktu sampai di tempat kita itu sudah berwarna coklat. Nah, akar-akar yang berwarna coklat ini langsung aku gunting habis. Nanti videonya cara aku treatment sudah aku bikin video, nanti teman-teman bisa lihat di ujung kiri layar. Terus yang kedua adalah faktor penyiraman. Nah, setelah tanaman ini masuk ke pot, awalnya aku meniru beberapa teman channel Indonesia yang juga menanam tanaman ini. Di awal-awal mereka banyakkan bilang bahwa penyiraman dilakukan sekitar 1-2 hari setelah tanam. Yang aku praktekkan sendiri, aku tidak menyalahkan mereka ya teman-teman, cuma yang aku praktekkan sendiri di rumah, saat aku mengikuti anjuran tanaman ini setelah 1 hari atau 2 hari dipindah ke media tanam, langsung disiram banyak air sampai menetes di baliknya pot. Ternyata banyak sekali masalah yang terjadi. Banyak tanaman yang akhirnya kelebihan air, daunnya langsung otomatis di bagian bawah-bawah sini menguning, terus lembek dan transparan. Nah, ciri-ciri tanaman yang kelebihan air seperti apa juga sudah aku bikinkan videonya, nanti teman-teman bisa lihat. Linknya ada di pojok kiri atas ini di video ini. Nah, solusinya akhirnya gimana? Solusinya adalah aku keringkan medianya, beberapa aku ganti medianya dengan yang baru. Terus dalam sebulan awal ini, karena ini juga aku masih sekitar 1,5 bulan menanam tanaman-tanaman ini, yang aku lakukan hanya aku spray di bagian ini, di bagian tanahnya. Yang penting lembab, bukan basah kuyup, tapi hanya cukup lembab aja. Jadi sekitar setelah lembabnya hilang, dia mulai kering, mungkin aku butuh waktu 2-3 hari kemudian baru aku siram lagi dengan cara aku spray. Teknik penyiramanku ini ternyata cukup efektif untuk pertumbuhan tanaman yang aku tanam di rumah, dibandingkan saat harus menyiram dengan kondisi seluruh media basah sampai airnya menetes di bagian bawah. Terus untuk penyiraman besarnya sampai semua media dari atas sampai bawah ini basah, aku baru lakukan saat tanaman ini sudah aku tanam sekitar sebulan lebih seminggu. Cuma ada satu tanaman yang ini, nah, dia belum bisa mentoleransi kebanyakan air yang di penyiraman besarnya. Akhirnya ini sekarang tinggal ujung-ujungnya. Mungkin karena akarnya juga belum belum stabil, belum banyak. Jadinya waktu dikasih banyak air, dia tidak bisa mengontrol penyerapannya. Akhirnya terjadi beberapa pembusukan daun. Ini di sini masih di yang ini masih semuanya ini tanaman-tanaman dalam, kalau aku bilang di ICU-nya. Ini kaktus hasil down graft, atau kalau orang bilang yang tadinya ini grafting, terus aku copot dari graftingnya, dari batang graftingnya, karena batang graftingnya busuk. Terus ini tanaman pertama yang salah treatment karena akar lamanya ndak aku potong, akhirnya batangnya juga membusuk. Nah, dan sisanya cuma 4 atau 5 helai daunnya ini aja. Nah, itu tentang penyiraman teman-teman. Terus hal lain adalah yang tadi yang sudah ku sebutkan adalah penempatan tanaman ini di
tempat teduh untuk di awalnya lebih baik daripada harus langsung kena full sun. Kenapa? Ini kemarin aku sudah coba tanamanku di usia sebulan tanam di rumah, dan aku coba 2 hari, dalam waktu 2 hari berturut-turut berapa jam ya, 2 atau 3 jam terkena sinar matahari pagi dari jam 9 sampai jam 11-an. Nah, yang terjadi beberapa daunnya masih, terutama yang ini ya, kalau yang daun tua ini sudah yang lama. Ini karena sunburn atau terbakar sinar matahari. Karena aku awalnya juga mengikuti petunjuk-petunjuk yang ada di internet bahwa tanaman-tanaman ini baiknya di full sun, ternyata karena akarnya belum baik akhirnya terjadi sunburn. Terus aku kemarin coba lagi, setelah aku siram di usianya sebulan lebih seminggu itu, aku coba kenalkan ke matahari lagi, ternyata masih belum bisa. Daunnya masih banyak bintik-bintik hitam karena gosong kena sinar mataharinya. Jadi sementara aku kembalikan ke tempat semula, yang penting dia cukup cahaya, terus daunnya bisa tumbuh dengan baik. Mungkin saat ini cukup seperti itu aja yang aku treatment. Terus yang selanjutnya, kesalahan yang terakhir dan sering dilakukan adalah kesalahan milih jenis tanaman. Ada beberapa jenis yang memang kuat di panas atau kuat di lebih gampang beradaptasi di suhu Indonesia, tapi beberapa yang lainnya tidak. Salah satunya ini, untuk suhu Surabaya, si Echeveria, mungkin ini namanya Black Prince ya, yang aku punya ini sedang mengalami sakit. Tadinya dia besar teman-teman, agak besar lah daripada ini, sekarang tinggal beberapa helai. Karena ya kembali lagi, ternyata ada beberapa yang mungkin waktu datang tanamannya tidak fit, jadinya rusak. Dan satu lagi teman-teman, ini enggak tahu ini. Nah, untuk tanaman yang jenis ini nanti fotonya aku lampirkan ya. Ini aku belum berhasil menghidupkan dia di kondisi Surabaya. Ini sudah tanaman ke-6 mungkin yang mati di tanganku untuk jenis yang sama. Nah, kalau teman-teman ingin tahu tanaman apa sih yang cocok buat pemula, yang aku rekomendasikan yang jenis ini teman-teman. Ini namanya jenis-jenis Crassula. Terus jenis-jenis yang namanya Haworthia yang seperti lidah buayaan ini. Kalau di Indonesianya mirip lidah buaya itu yang di depan. Terus ini jenis yang lain. Ini mungkin aloe atau agave, aku kurang jelas. Terus itu Haworthia juga. Nah, tanaman-tanaman jenis Haworthia dan Crassula, ini jade ya, Crassula juga. Dia lebih tahan untuk dikasih banyak air teman-teman. Jadi kita tidak mungkin faktor mereka mati karena kelebihan air itu sangat-sangat minim. Karena ini tanamannya suka air, terus tempat hidupnya juga dia lebih nggak milih. Dia di tempat yang penting cukup sinar matahari, walaupun itu tidak secara langsung, dia malah tumbuh bisa subur. Dibandingkan dengan tipe-tipe mungkin teman-teman bisa lihat ini tipe Echeveria, terus ini Kalanchoe. Ini aku belum tahu ini baru 2 minggu mungkin, jadi belum tahu kondisinya. Terus ini VVN. Nah, tanaman-tanaman jenis yang Echeveria ini lebih susah dirawat teman-teman dibandingkan jenis Haworthia, dan juga beberapa kaktus terutama yang grafting ya. Kadang kendalanya adalah batangnya busuk. Nah, kalau teman-teman saranku sih kalau beli yang grafting untuk pemula ada baiknya yang kaktus mahkotanya yang bagian atasnya ini ada baiknya yang berwarna hijau, karena lebih gampang dirawat daripada yang berwarna-warni.
kalaupun batangnya busuk, teman-teman bisa potong, langsung tanam ulang kena tanah, dia lebih gampang hidup dibandingkan yang berwarna. Ya mungkin sekian dulu ya teman-teman, sedikit berbagi pengalamanku sebagai pemula dalam menanam tanaman sukulen dan kaktus. Nanti kita ketemu lagi di ceritaku yang lain, di video yang lain. Terima kasih teman-teman, semoga videonya bermanfaat. Bye.